Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya pimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih kepada Ibu Nur Fadilah yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami kelompok 1. Pada pagi hari ini kita akan membawakan mengenai konsep pengembangan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Next. Yang mana di sini kita beranggotakan 3 orang, saya sendiri Gayuh Agung Munawaroh, yakni kedua Mas Purmuzaki, dan rekan saya satu lagi yaitu Syarafina Zalif Nafsi. Next. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pengorganisasian, apa itu pengembangan, dan apa itu pemberdayaan. Pada pembahasan pertama, yaitu pengorganisasian, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Syarafina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Gayuh atas kesempatannya. Yang pertama, ada pengorganisasian masyarakat. Di sini dijelaskan pengorganisasian masyarakat adalah konsep yang sudah dikenal dan dipakai oleh para pekerja sosial di Amerika pada akhir tahun 1800 sebagai upaya koordinatif memberikan pelayanan kepada imigrasi kelompok miskin yang baru datang. Pernyataan ini menurut Garvin dan Cox. Dan kemudian, menurut Arthur Dunham tahun 1958, community organization sendiri adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu. Nah, di sini dijelaskan tujuan pengorganisasian masyarakat sendiri, di mana masyarakat di sini masih dipandang berada di posisi yang lemah, sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas bargaining. Maka dibutuhkan pula pengorganisasian masyarakat ini, yang di mana tujuannya adalah mewujudkan suatu perubahan sosial yang transformatif dengan berangkat dari apa yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Di sini ada beberapa aspek dalam pengorganisasian masyarakat. Yang pertama adalah proses. Dalam proses ini ditemukan unsur-unsur kesukarelaan, di mana unsur-unsur kesukarelaan ini adalah yang dimana timbul karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya. Kesukarelaan ini terjadi juga karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan kelompok atau masyarakat. Nah, yang kedua ada aspek masyarakat, di mana masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok yang mempunyai batas-batas geografis di desa, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Nah, suatu kelompok dari mereka ini yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar, di mana kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar, dan kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, ada aspek berfungsinya masyarakat. Dalam pengorganisasian masyarakat ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memfungsikan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian ada membuat rencana kerja, terus ada melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye untuk mensukseskan rencana tersebut. Nah, kemudian ada langkah-langkah pengorganisasian masyarakat menurut Adi Sangsongko tahun 1978. Yang pertama ada persiapan sosial.
Nah, tujuan persiapan sosial adalah mengajak berpartisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat. Dalam tahap persiapan sosial ini, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pengenalan masyarakat. Dalam tahap awal ini, kita harus datang ke tengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal sebagaimana adanya, tanpa disertai prasangka buruk sambil menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian ini ada tahap pengenalan masalah, di mana dalam tahap ini dituntut untuk suatu kemampuan untuk dapat mengenal masalah-masalah yang memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kemudian ada tahap penyadaran masyarakat. Nah, tujuan tahap ini sendiri adalah menyadarkan masyarakat agar mereka tahu dan mengerti masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi sehingga dapat berpartisipasi dalam penanggulangannya serta tahu cara memenuhi kebutuhan akan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada. Yang kemudian ada tahap pelaksanaan. Setelah rencana penanggulangan masalah disusun dalam lokakarya mini, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Di dalam pengorganisasian masyarakat ini, beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah, seperti memilih kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kemudian melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan masalah, dan kegiatan ini juga disesuaikan dengan kemampuan, waktu, sumber daya yang tersedia di masyarakat. Yang terakhir, dalam langkah-langkah pengorganisasian masyarakat, menurut Adisa Songko, yaitu evaluasi di mana penilaian dapat dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penilaian dapat dilakukan saat pertama penilaian selama kegiatan berlangsung, atau disebut juga monitoring, dan penilaian setelah program selesai dilaksanakan disebut juga sebagai penilaian sumatif atau penilaian akhir program. Nah, di sini slide selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat berdasarkan dari definisi dan pengertian pengorganisasian masyarakat agar tujuannya dapat terwujud dan tidak keluar dari kerangka kerja pengorganisasian masyarakat. Maka ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada keberpihakan, yang kedua ada pendekatan holistik, yang ketiga ada pemberdayaan, yang keempat yaitu sesuai dengan HAM atau hak asasi manusia dan tidak bertentangan padanya, yang selanjutnya ada kemandirian, berkelanjutan, partisipatif, keterbukaan tanpa kekerasan, praksis. Praksis di sini adalah proses pengorganisasian masyarakat harus dilakukan dalam lingkaran aksi, refleksi, aksi secara terus-menerus, sehingga semakin lama kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami peningkatan, baik secara kuantitas dan terutama kualitas, karena proses yang dijalankan akan belajar dari pengalaman yang telah dilakukan dan berupaya untuk selalu memperbaikinya. Dan yang terakhir ada kesetaraan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Furmuzaki. Kepadanya dipersilakan. Oh ya, baik. Selanjutnya yaitu pengembangan masyarakat. Nah, di sini juga ada definisi pengembangan masyarakat atau community development adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisik masyarakat. Community development mengutamakan pembangunan dan perbaikan atau pembuatan sarana-sarana sosial ekonomi masyarakat. Nah, di sini juga menurut PBB, pembangunan masyarakat adalah proses di mana usaha masyarakat digabungkan dengan usaha dari pemerintah untuk meningkatkan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta untuk mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan masyarakat. Nah, di sini juga ada tujuan pengembangan masyarakat, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, menimbulkan rasa bangga, semangat dan gairah kerja, meningkatkan dinamika masyarakat untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, di sini juga ada unsur-unsur dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama itu
program terencana dan terfokus pada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong swadaya masyarakat. Yang ketiga, adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela. Yang terakhir itu mempersatukan berbagai spesialisasi seperti kesehatan masyarakat, pertanian, peternakan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga untuk membantu masyarakat. Boleh di next. Nah, di sini juga ada langkah-langkah pengembangan masyarakat. Untuk mengembangkan dinamika masyarakat, hendaknya kita mengetahui dan menempuh langkah-langkahnya. Yang pertama itu menciptakan kondisi agar potensi setempat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dan dikembangkan. Nah, yaitu potensi setempat seringkali tidak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat karena adanya berbagai hambatan. Nah, oleh karena itu diperlukan kemampuan mengenal hambatan-hambatan ini untuk selanjutnya bersama masyarakat menciptakan suatu kondisi agar potensi yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup. Yang kedua yaitu tingkatkan mutu potensi yang ada. Nah, di mana tergalinya potensi setempat harus diikuti dengan peningkatan mutu agar dapat diperoleh manfaat yang optimal. Hal ini juga dapat dilakukan dengan jalan mengikutsertakan masyarakat setempat sejak awal kegiatan hingga pelaksanaan dan perluasan kegiatan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat non-formal. Nah, di sini yang selanjutnya itu mengusahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. Nah, jika terlaksananya kegiatan sebagai wujud pemanfaatan potensi yang ada, bukanlah suatu tujuan akhir, tetapi harus diusahakan agar kegiatan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain sebagai hasil daya cipta masyarakat. Nah, jadi di sini juga selanjutnya ada tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan akhir dari peningkatan pengembangan masyarakat adalah agar proses pengembangan tersebut mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan bertitik tolak dari pengertian tentang pengembangan masyarakat, seperti telah diuraikan di atas, maka masyarakat merupakan subjek dari kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan. Boleh di next. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk dalam pengembangan masyarakat. Menurut Mezirow, ada 3 jenis program dalam usaha pengembangan masyarakat. Yang pertama itu ada program integratif, yaitu memerlukan pengembangan melalui koordinasi dinas-dinas teknis. Yang kedua, program adaptis, yaitu fungsi pengembangan masyarakat cukup ditugaskan pada salah satu kementerian. Dan yang terakhir yaitu program proyek, dalam bentuk usaha-usaha terbatas pada wilayah tertentu dan program disesuaikan khusus kepada daerah yang bersangkutan. Next. Nah, di sini juga ada perbedaan antara pengorganisasian dan pengembangan. Yang pertama itu lingkup kerjanya sempit. Nah, di pengorganisasian yang pertama lingkup kerjanya sempit dan dikembang. Yang kedua menjadi elemen penting atau critical element untuk keberhasilan pengorganisasian. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menggerakkan berbagai modal yang ada dalam komunitas. Sedangkan pengembangan bermakna lebih luas. Pengembangan sulit sekali diwujudkan tanpa pengorganisasian, dan pengembangan memiliki multifaceted konsep yang mencakup urusan teknik, kultural, politikal, sosial, ekonomi, dan aturan. Yang keempat, yaitu konsep pengorganisasian cenderung lebih radikal dan keras yang maksud merombak sistem, sedangkan pengembangan itu cenderung lebih lunak, lebih terlembaga dan bekerja sesuai dengan paham yang sedang banyak dipakai umum atau mainstream. Yang kelima itu perbedaannya, pengorganisasi cenderung berada pada posisi defensive opposition dan juga lebih visioner sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Sedangkan pengembangan lebih pada sikap menjaga kestabilan komunitas dan mengimpikan kemandirian individual. Para pendamping pengembangan development lebih pada pekerjaan sosial service. Nah, pengorganisasian juga berasal dari tradisi keilmuan Amerika, sedangkan pengembangan itu berasal dari tradisi negara-negara Eropa.
pengorganisasian juga berkembang dari masyarakat perkotaan. Sedangkan pengembangan itu berkembang dari masyarakat pedesaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gaya Agung Munawwaroh. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya mengenai pemberdayaan masyarakat. Pas itu pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar ini. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat itu juga sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Next, untuk tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, untuk tujuan utamanya ialah yang mana pemberdayaan ini untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya di kelompok lemah, yang mana kelompok ini tidak memiliki yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal yang mana dari struktur sosialnya. Setelah itu, pemberdayaan masyarakat ini juga untuk bertujuan untuk mengupayakan atau memperkuasai horizontal pilihan bagi masyarakat. Yang mana ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang baginya. Next, selanjutnya ada prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang mana di sini pertama ada yang mengerjakan, yang mana kegiatan pemberdayaan itu harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat, yang mana untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena pada prosesnya mereka akan mengalami proses belajar baik dengan menggunakan pikiran, perasaan maupun keterampilan. Selanjutnya itu ada akibat. Nah, dari sini akibat ini artinya kegiatan pemberdayaan itu harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lain sebagainya. Setelah itu ada asosiasi, yang mana setiap kegiatan pemberdayaan itu harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Karena setiap orang itu cenderung untuk mengaitkan kegiatan dengan peristiwa lainnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kondisi lingkungan sekitar seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan metode yang sesuai. Artinya pemberdayaan itu harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, ekonomi, dan nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu ada spesialis, yang mana di sini setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab spesialis yang terlatih artinya seorang penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Selanjutnya itu ada segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Selanjutnya itu ada kepemimpinan, yang mana penyuluhan harus mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin-pemimpin lokal untuk membantu kegiatan pemberdayaan. Di sini berarti apabila ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, maka yang mengadakan kegiatan itu harus berkontribusi atau harus bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah sekitar itu. Selanjutnya itu ada tahap-tahap pemberdayaan, yang mana tahap pemberdayaan dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli. Yang kedua itu ada tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Selanjutnya, itu ada tahap transformasi, yang mana kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Selanjutnya itu ada proses pemberdayaan, masih dalam proses pemberdayaan masyarakat, itu ada intelektual, kecakapan keterampilan,
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Selanjutnya, itu ada tahap transformasi, yang mana berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan, dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Next. Oke, dari sini saja pemaparan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kita kembalikan lagi kepada forum. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang perlu didiskusikan? Dan sekarang kita memasuki sesi diskusi. Before that, don't forget to recite the Holy Quran ya. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih kepada Mas Rumazaki yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya, ya, karena bagi siapa yang mendengarkan dan membacanya semoga mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman, agar forum juga tidak kosong, bagi yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom mengetik di kolom chat atau langsung open mic saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya pada kelompok 1. Ya, silakan Vicky. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vicky Abiansyah dari kelompok 7. Tadi kan kelompok 1 ini membahas mengenai pengembangan masyarakat ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu mengenai pengembangan masyarakat. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian atau pendapat dari kelompok kalian, mengapa sih perlu adanya pengembangan masyarakat? Apakah sudah jelas atas pertanyaan dari saya? Jelas, Vicky. Saya izin untuk mengulangi pertanyaannya lagi. Menurut kelompok 1, mengapa perlu adanya pengembangan masyarakat? Seperti itu, Vicky? Iya, betul, Gayu. Oke, terima kasih, Vicky. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Vicky Abiansyah, yang mana menurut kelompok kita, mengapa perlu adanya pengembangan masyarakat? Menurut kelompok kita, itu sangat perlu adanya pengembangan masyarakat. Karena dengan memperdayakan individu atau kelompok yang ada di masyarakat, itu dapat menguatkan kapasitas yang mana dari kesadaran, keterampilan, dan pengetahuan itu sangat diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas masyarakat. Nah, jadi agar masyarakat itu tidak hanya berpatokan dengan tidak berpatokan dengan segala sesuatu yang udah ada. Jadi perlu dikembangkan lagi bagaimana cara mereka harus pengetahuan mereka itu harus diubah dan lain sebagainya. Pengetahuan dan lain sebagainya itu perlu dikembangkan sesuai zaman juga, karena perlu kita lihat kalau misalnya masyarakat atau individu itu tidak diadakan pengembangan masyarakat, maka masyarakat sendiri akan di siklus-siklus itu saja seperti itu. Itu menurut kelompok kami, Vicky. Apakah ada tanggapan lain dari Vicky? Iya, Gayu, cukup. Jadi perlu pengembangan masyarakat itu karena untuk diperlukan mengubah kualitas kehidupan komunitas di pada masyarakat. Iya, benar banget. Ya, baik. Terima kasih Gayu atas penjelasannya. Terima kasih banyak Vicky sudah bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan bertanya teman-teman. Atau perlu ada sesuatu yang perlu didiskusikan, perlu kita selesaikan, mari kita diskusikan sekarang. Ageng, boleh sambil ditayangkan kembali PowerPoint-nya ya? Baik, Ibu. Kepada teman-teman yang bertugas. Sambil menunggu pertanyaan,
yang baru ya, yang lainnya atau materi yang perlu didiskusikan lagi, kita bahas tentang perdalam ya materi yang tadi disampaikan dan didiskusikan. Nah, ini ada kata pelayanan ya, frasa pelayanan kepada imigrasi. Garvin dan Cox. Bisa dijelaskan maksudnya apa nih pelayanan kepada imigrasi? Nah, saya kira ini subject to discuss ya. Kalau pemahaman saya mungkin yang dimaksud bukan imigrasinya, tetapi imigran mungkin yang dimaksud ya. Nanti boleh di-confirm ya, dipastikan lagi referensi yang teman-teman dapat ini dari mana, kemudian ditelusuri ya. Yang dimaksud ini apa? Kalau imigrasi itu bisa jadi institusi gitu kan ya, kantor imigrasi, atau mungkin prosesnya. Proses imigrasi ya, perpindahan penduduk ya. Migrasi kalau imigrasi berarti apa? Masuk ya. Masuk ke dalam suatu wilayah gitu ya, ke dalam suatu negara. Kalau emigrasi keluar, begitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi. Nah, kalau imigran itu berarti orangnya. Ya. Misalnya kalau di kita itu sering mendengar istilah pekerja migran gitu ya, pekerja yang berasal dari negara atau daerah yang berbeda dengan daerah asal tentunya ya, atau negara asal dari si pekerja itu. Atau mungkin menjadi imigran karena proses perang yang terjadi di suatu negara sehingga mengharuskan seseorang itu mengungsi ya keluar. Bisa juga karena bencana ya, alam maupun non alam. Yang banyak sih terjadi saat ini alam ya. Tapi yang seperti penyakit nih saat ini ketika mewabah suatu negara mungkin mewabah suatu penyakit baru misalnya, maka mungkin diperlukan isolasi atau mungkin diidentifikasi orang yang belum terkena, mungkin diberikan tempat khusus gitu ya, dicarikan lokasi khusus misalnya gitu. Nah, jadi mungkin yang dimaksud, saya berpikir mungkin yang dimaksud itu ya, kelompok imigran. Mungkin demikian. Kemudian di slide-slide berikutnya itu ada dijelaskan tentang di definisi pengembangan, kalau nggak salah tadi ya, pengembangan masyarakat, ada disebutkan budaya. Ya, seperti kita tahu aspek budaya, nah ini ya, meningkatkan keadaan sosial, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Seperti kita tahu, tentu tadi sudah dijelaskan ya, kenapa diperlukan pemberdayaan masyarakat atau pengorganisasian masyarakat atau pengembangan masyarakat, apapun istilahnya, tapi yang diarahkan tentu menuju ke kehidupan yang lebih baik, ya, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya. Nah, saya ingin teman-teman melihat ya, sebagai manusia kan kita selalu berubah ya, dinamis ya, apalagi manusia yang bersosialisasi. Nah, sebagai contoh ya, kemarin tuh saya baru ikut pelatihan kesehatan jiwa. Ya, ada isu, ada rumors gitu ya, bahwa kan kita sudah punya ya undang-undang kesehatan jiwa. Nah, isunya tuh karena mau disimplifikasi ya, disederhanakan oleh pemerintah, maka beberapa undang-undang akan dihapus, termasuk salah satu diantaranya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Padahal ini para pegiat kesehatan jiwa itu sudah banyak sekali mereka data gitu ya, bahwa orang yang mengalami gangguan kesehatan gitu ya, termasuk diantaranya gangguan kesehatan mental itu banyak sekali jumlahnya, dan kalau dihitung mereka yang sudah sampai pada tahap orang dengan gangguan jiwa berat ya, ODGJ itu semakin bertambah gitu ya. Kemudian sampai ke misalnya kasus pemasungan, banyak orang yang dipasung. Data yang ditampilkan juga berbeda. Kalau data nasional itu sekian belas ribu. Kalau data dari donor internasional yang melakukan riset itu jumlahnya malah hampir 60.000. Nah, mana data yang benar nih pada tahun yang sama ya, 2018, sekitar 2018-2019 itu angkanya demikian. Jadi memang ada beberapa sumber yang memunculkan angka yang berbeda. Gitu ya. Jadi perkiraan kasusnya itu untuk pemasungan.
orang kalau dia sudah dipasung itu kita menginterpretasi sebagai kasus yang sudah berat ya, sudah parah gitu ya, sakit jiwa atau sakit mentalnya itu. Nah, kemudian lagi mungkin nanti dikaitkan dengan orientasi seksual yang homo, ya, kelompok LGBT itu bagaimana. Kemudian nanti mungkin dikaitkan lagi dengan yang upaya untuk PUP, pendewasaan usia perkawinan, ya. Ada undang-undang undang-undang perkawinan yang terakhir itu yang terbaru itu mempersyaratkan usia pernikahan lebih dari 19 tahun, sebelumnya 16 tahun. Ini pro dan kontra. Ya, sementara kita tahu kasus-kasus terkait seksualitas itu terjadi pada usia yang sangat muda, gitu ya. Tapi orang yang menikah dengan sukarela pun dia demikian, usianya itu kurang dari 19 tahun, kemudian semakin banyak yang mengajukan istilahnya itu dispensasi nikah. Ya, jadi mengajukan permohonan keringanan untuk boleh menikah sebelum usia sekian. Nah, itu ada prosedurnya tuh. Jadi mengajukan ke sidang pengadilan agama untuk diberikan surat rekomendasi. Akhirnya jadi boleh menikah di usia kurang dari sekian. Nah, ini kalau di kita yang kesehatan sebenarnya permasalahannya bukan di nikah dan nggak nikah ya. Bukan kawin dan tidak kawin statusnya, itu sekedar status, sekedar surat, walaupun nanti dia akan ada dampaknya terhadap keberlangsungan keluarga, kemudian anak gitu ya. Anak sudah jelas akan kesulitan ketika akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak ya, pendidikan dan seterusnya kalau dia tidak punya akte misalnya gitu, dan akte itu tidak bisa keluar kalau orang tuanya tidak menikah secara resmi misalnya gitu ya, tidak punya buku nikah dan seterusnya. Nah, di sini saya berpikir teman-teman kita perlu ya sebagai mahasiswa yang sudah di semester banyak belajar berpikir ya, learning of thinking atau belajar dan berpikir ya, learning and thinking gitu ya. Tadi di awal sebelum perkuliahan dibuka saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana tadi ada yang masih ingat pertanyaan saya? Bagaimana cuaca gitu ya? Cuaca hati teman-teman hari ini, begitu ya. Nah, terus saya tunggu-tunggu, nggak ada yang jawab tuh. Gitu ya, Vicky, gimana menurut Vicky? Vicky bisa jawab nggak sekarang kalau saya tanya seperti tadi? Bisa, Ibu. Gimana? Pertanyaannya itu seperti bagaimana keadaan situasi hatinya sekarang ya, Bu? Ya. Gimana? Jawaban dari keadaan hati saya, alhamdulillah sih selalu bersyukur dan senang. Mendung-mendung ya, apalagi badai gitu ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Dari tadi pagi cerah? Atau tadi pagi sempat ada badai sedikit, ada gerimis gitu? Cerah, Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ketika saya bertanya ya teman-teman, kenapa seseorang itu memerlukan waktu ya? Harusnya kan kalau orang bertanya itu harus bagaimana? Ketika ada orang bertanya maka harusnya bagaimana nih? Mas Pur, kalau ditanya terus harus bagaimana? Iya Bu, maaf, kenapa? Kalau ada orang yang bertanya, lalu harus bagaimana? Harus Dijawab. apa? Yes, harusnya dijawab. Tetapi ternyata ada yang menjawab, tetapi perlu waktu ya. Kenapa sih orang itu perlu waktu untuk menjawab? Mungkin cara berpikir dia, Bu. Dan Oke. dia juga kayak membutuhkan kayak referensi dan sebagainya. Baik, jadi dia mencari dulu ya, mencari informasi yang memanggil ingatan gitu ya, ingatan, catatan mungkin di masa lalu pengalamannya untuk bisa merespons pertanyaan tadi dengan jawaban yang sesuai gitu mungkin ya, Mas Pur ya? Ya, sepakat Bu. Oke, berarti dia perlu berpikir. Padahal saya pertanyaannya susah nggak? Menurut Syarafina bagaimana? Pertanyaan saya tadi susah nggak? Enggak, Bu. Sebenarnya tidak ya? Iya. Pertanyaan. Tapi mengapa sih
kalau Sarafina misalnya ditanya seperti tadi, apakah jawabannya segera atau perlu waktu juga? Next ya setelah ini. Segera, bisa langsung mengidentifikasi ya. Iya. Coba kalau sekarang bagaimana? Cuaca hati Sarafina? Cuaca hati saya hari ini baik, Bu. Baik. Tidak ada mendung-mendung atau badai. Tidak ada? Belum ada mungkin. Belum ada ya. Mudah-mudahan baik sampai siang, sore, malam ya. Amin. Mudah-mudahan cerah ceria ya. Tapi kalau misalnya nih, pernah nggak sih Sarafina hatinya di dalam hatinya itu ada badai? Pernah mengalami nggak seperti itu? Suasana atau perasaan gitu, Bu? Ya, perasaannya kayak pernah. badai gitu. Pernah ya? Oke. Tapi Sarafina tahu nggak bahwa wah saya lagi mengalami badai kehidupan nih sekarang gitu. Sadar nggak? Sadar. Baik. Nah, itu penting ya, teman-teman. Terima kasih Sarafina, Mas Pur, dan Kiki. Ya, teman-teman. Buat saya ini menjadi penting karena kita setiap sesi kita bertemu ya setiap pekan sesuai jadwal ataupun dengan perjanjian pergeseran waktu belajar, itu kan kita belajar. Pada saat belajar itu proses yang kita lakukan itu berpikir ya udah pasti. Orang belajar itu pasti berpikir, proses kognitif. Nah, proses kognitif itu bukan semata-mata melibatkan otak kita bagian depan yang untuk berpikir itu, tidak. Ya, kita sangat dipengaruhi oleh emosi misalnya gitu. Makanya tadi saya tanya itu perasaan ya. Suasana hati itu, cuaca hati itu sebenarnya saya menanyakan perasaan. Jadi tadi teman-teman memastikan benar nggak sih si ibu ini nanyanya perasaan, kok pakai bahasa cuaca gitu ya. Nah, jadi pada saat belajar itu kita perlu tuh dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang siap belajar gitu, supaya kita bisa menangkap apa informasi yang disampaikan. Ini presentasi yang bagus ya, sudah dirancang sedemikian rupa oleh teman-teman yang presentasi dengan mencari ya menemukan contoh dengan analogi gitu ya. Mungkin sebelumnya itu selain baca-baca juga merecall ya. Maaf, Ibu. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Udah. Sekarang sudah. Oke, maaf ya. Nah, ini salah satu hambatan ya. Mudah-mudahan bisa lancar berikutnya. Baik ya, jadi jangan sampai kita sia-sia gitu ya melakukan sesuatu, mempersiapkan sesuatu, kemudian kemanfaatannya itu minimal atau bahkan mungkin tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Saya menghindari ya. Sejak awal saya selalu bilang, menang banyak ya teman-teman, harus dapat yang banyak buat bekal, nanti bisa diaplikasikan dan bisa disebarluaskan kepada orang lain gitu. Ya, apalagi kalau kita mau melakukan pengembangan masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengorganisasikan masyarakat, mengembangkan masyarakat kalau kitanya sendiri itu tidak tidak mengenali diri sendiri gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu suasana hati dan seterusnya gitu ya, potensi diri supaya kita bisa mengajarkan orang lain gitu. Kita perlu bahagia dulu diri kita, baru kita bisa membahagiakan orang lain gitu kan ya. Kemarin kita sudah banyak diskusi di mata kuliah sebelumnya gitu ya, di sesi-sesi sebelumnya. Baik, saya rasa demikian yang ingin saya tambahkan. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya sambil menjelaskan penugasan pekan ini boleh ya? Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Ya, biar sekalian. Di Edlink itu saya sudah menambahkan penugasan ya, teman-teman. Karena kita topiknya sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Jadi kemarin kita sudah memutuskan untuk memilih tema keamanan pangan ya. Nah, sudah melakukan pretest ya kemarin ya. Bukunya ada yang sudah sempat membaca buku pedoman keamanan pangan, silakan dibaca ya untuk meningkatkan kapasitas teman-teman tentang topik ya, tentang tema itu. Nah, sekarang pekan ini saya menambahkan tugasnya ini untuk melakukan observasi
kalau dimungkinkan ya, kalau memungkinkan itu boleh ditambah wawancara ya tentang produk pangan yang sudah dipilih. Ya kan di sesi 1 itu teman-teman sudah mencatatkan ya, sudah ketika mengisi daftar hadir untuk pretest, teman-teman sudah menentukan ya di dekat rumahnya itu ada warung atau retail ya, atau pedagang kreatif lapangan atau PIRT dan seterusnya ya, produk pangan apa teman-teman pilih. Nah kemudian produknya, kita sekarang fokus ke produknya itu bahan dasar dan alat produksi saja yang fokus kita untuk diidentifikasi. Ya, jadi bahan dasarnya apa nih? Kemudian kira-kira dia memerlukan alat apa untuk memproduksi bahan makanan tadi, bahan pangan tadi yang akan dia ya. Jadi cukup itu. Kalau teman-teman bisa sampai melakukan wawancara, alhamdulillah. Kalau tidak, teman-teman belilah satu produknya, atau kalau nggak punya uang, lihat-lihat gitu ya, melihat, kemudian kira-kira ini bahannya, kalau boleh difoto gitu ya, dibuatnya dari apa tuh bahan dasarnya ya, bahan mentahnya apa saja, kemudian kira-kira kalau mau diproses produksi itu alatnya apa. Bisa dikerjakan teman-teman? Bisa Ibu. Bisa ya. Bu, maaf. Yes. Silakan yang ingin bertanya. Siapa dulu? Mas Pur tadi. Ini Bu, saya kan kemarin nggak sempat nge-submit yang ini Bu, yang pertama itu. Jadi sampai sekarang belum nge-submit, jadi udah ditutup gitu. Oh iya, Gimana iya. baiknya? Boleh di WhatsApp ke saya. Nanti saya, atau kalau misalkan saya bisa buka lagi, nanti saya cek ya. Di tugas yang sebelumnya, apakah masih bisa. Ini ya yang pretest ya berarti ya? Iya Bu, yang pretest. Oke, batasnya saya tambah sampai sekarang. Nah, sampai besok ya. Kalau masih ada yang belum, silakan. Ibu, maaf izin Ya, bertanya Bu mengenai boleh. tugas. Ya ini tugasnya dalam bentuk apa ya Bu? Laporannya nanti yang perlu dikumpulkan. Word atau bagaimana Bu? Ya, boleh seperti yang sebelumnya. Teman-teman boleh di kalau sini kan bisa nih teman-teman menambahkan gambar atau video misalnya gitu ya. Tetapi tidak wajib. Kalaupun teman-teman hanya seperti kemarin itu ada yang menjawab pakai uraian ya, langsung diketik di situ juga nggak apa-apa. Jadi misalkan dituliskan saja bahan, misalnya kalau keripik ya, keripik pisang misalnya, berarti kan bahannya pisang kepok misalnya, atau pisang tanduk yang mentah atau mengkel misalnya gitu ya, dikasih keterangan yang jelas tuh produk bahan mentahnya apa. Kemudian selain pisang itu mungkin dia tambah perlu gula, garam misalnya gitu ya. Kemudian minyak pastinya misalnya gitu. Nah, itu saja disebutkan. Kemudian alatnya. Alat titik 2 penggorengan misalnya gitu ya, kompor gitu. Kemudian apa istilahnya tuh sodet atau apa? Kalau SpongeBob itu namanya spatula ya. Ya itulah pokoknya ya, buat angkat buat mengaduk gorengannya, si keripik pisang yang digoreng itu gitu ya, untuk angkat pisau mungkin gitu ya. Boleh disebutkan, boleh juga dilampirkan dengan foto misalnya gitu ya, foto atau rekaman video ataupun rekaman suara hasil wawancara kalau ada. Kalau tidak nggak apa-apa, dituliskan saja. Ya, jadi pilih saja yang memungkinkan teman-teman kerjakan. Lebih lengkap, lebih bagus tentunya ya. Tetapi saya tidak akan mempersyaratkan harus sempurna gitu ya, karena nanti kan kita mungkin situasinya bisa berbeda ya. Mungkin ada yang kesulitan, nggak mau nih narsumnya tidak bersedia nih kalau produknya itu difoto misalnya gitu ya. Padahal kan sekarang zamannya sosial media ya, bisa dipromosikan seharusnya. Begitu ya teman-teman. Siapa tadi yang nanya? Sarafina ya? Firdatul Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Ibu, berarti kalau laporannya dalam bentuk Word, tapi di Word-nya itu kita tambahin gambar gitu nggak apa-apa kan ya Bu? Boleh dijadikan satu dalam satu file ya.
Word misalnya, atau mungkin dikonversi ke PDF juga boleh. Yang penting cek aja itu bisa diupload. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kayaknya ada persyaratan itu ya, nanti dicek ya. Persyaratan misalnya berapa MB gitu ya. Jadi mungkin dikompres atau apa filenya supaya bisa diupload. Kalau misalnya ada kesulitan nggak apa-apa, nanti boleh japri ke saya, boleh via email atau yang lainnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada dengan saya, silakan dilanjutkan dengan kelompok yang tadi diskusi. Kalau sudah cukup, silakan ditutup nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, teman-teman, saya ambil alih lagi karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan dan sudah jelas juga sudah disampaikan oleh Ibu tadi, pemaparannya sungguh lebih lengkap. Agar tidak memakan waktu kita, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu Fadilah yang sudah memberikan penjelasan yang lebih rinci. Kami tutup dari kelompok 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Ibu.